Baik dokter. Nah dokter, ini bagaimana para dokter jiwa ini dok mengedukasi masyarakat Indonesia Ya. untuk segera datang ke ahli jika terjadi kesehatan mental ini seperti apa ya dok? Cara-caranya atau kampanyenya itu seperti apa agar mereka sadar untuk mencari pertolongan dokter? Iya, jadi akhir-akhir ini baik itu dari rumah sakit, puskesmas maupun dinas kesehatan itu banyak melakukan screening, baik itu di sekolah, kemudian di kampus, kemudian pada komunitas ibu hamil, ibu melahirkan itu banyak melakukan screening. Nah, dari screening itu biasanya bisa ditemukan beberapa masyarakat yang mengalami gejala-gejala. Nah, setelah dilakukan screening, mungkin bisa disarankan untuk konsultasi dulu kepada dokter terdekat dulu. Gitu. Kami dari kesehatan dokter kesehatan jiwa juga selalu mengedukasi begitu, tidak harus buru-buru periksa ke dokter jiwa apabila ditemukan keluhan. Coba cek dulu ke dokter terdekat dulu, periksa semuanya dulu. Yang paling sering tuh akhir-akhir ini misalnya gangguan lambung ya. Gangguan lambung misalnya sudah periksa ke dokter umum beberapa kali, belum membaik. Kemudian ke sejawat penyakit dalam, sudah diobati beberapa bulan belum membaik. Nah, ini banyak yang dirujuk ke kami karena basic sakitnya itu biasanya gangguan cemas atau depresi, yang salah satu gejalanya itu ada keluhan fisik seperti di lambung. Nah, bagi masyarakat semuanya, sering-seringlah melakukan medical check up ya, pemeriksaan kesehatan, tidak hanya kesehatan jiwa, tapi juga kesehatan fisik itu penting, dan memperhatikan anggota keluarganya apabila mulai terjadi perubahan perilaku, kebiasaan biasanya tidur jam 9, jam 10, sekarang kok tidurnya jam 12, jam 1, misalnya pada anak-anak itu perlu diperhatikan kenapa biasanya. Itu misalnya kok biasanya ceria jadi murung, banyak mengurung diri di kamar. Nah, itu perlu diperhatikan anggota keluarganya sehingga bisa dikenali ya. Jadi Baik. tadi hmm, apabila kita mendapatkan gejala-gejala gangguan atau masalah kesehatan jiwa ya, kecemasan, entah itu kesedihan yang berkepanjangan, emosi yang berlebihan, itu didekati dulu, dibuat nyaman. Kalau sudah nyaman, biasanya keluarga orang terdekat itu akan cerita. Tetapi kalau langsung ditanya, kamu kenapa? Ada masalah apa? Biasanya malah menutup diri begitu. Jadi kita buat nyaman, kita buat dia merasa dekat dengan kita. Setelah itu dia akan banyak mengungkapkan. Setelah itu baru kita bisa memberi saran. Coba yuk kita konsultasi ke dokter dulu, siapa tahu dicek nanti ada sakit apa gitu. Jadi memang lebih bagus tidak langsung ya, langsung oh kamu ini gangguan jiwa ini, langsung ke psikolog atau dokter jiwa enggak. Biasanya lebih bagus kalau bertahap tadi ya, bertahap pendekatan dulu, merasa nyaman, dia percaya dengan kita, dia merasa terbantu ya, merasa didengarkan, nah, biasanya dia mulai percaya dengan keluarganya atau temannya. Begitu, Mbak. Baik dokter.